Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sulistawati, D3 Kebidanan. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah SST MM MKEB selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Yudita Inggah Hindiarti SST MKes selaku penguji 2. Yang terhormat Bapak Daniel Akbar Wibowo SKEP Nurse MM MKEB selaku penguji 3. Izinkan saya untuk memaparkan usulan proposal yang berjudul Perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dengan yang tidak diberikan perlakuan di PMB Bidan Aten tahun 2020. Yang melatar belakangi masalahnya yaitu, persalinan merupakan suatu kondisi yang fisiologis. Nyeri persalinan merupakan suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang terjadi selama proses persalinan. Secara fisiologi, nyeri persalinan mulai timbul pada persalinan kala 1 fase laten dan fase aktif menurut Bobak tahun 2015. Sebagian besar persalinan selalu disertai rasa nyeri. Dilaporkan dari 2.700 ibu bersalin, hanya 15% persalinan yang berlangsung dengan nyeri ringan, 35% dengan nyeri sedang, 30% dengan nyeri hebat, dan 20% persalinan disertai nyeri sangat hebat. Dari hasil penelitian, nyeri hebat pada proses persalinan dapat menyebabkan ibu mengalami gangguan psikologis berupa 87% postpartum blues, 10% depresi, dan 3% dengan psikosa, menurut Sri Rezeki tahun 2014. Kemudian, dalam penelitian lain yang dilakukan di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sebanyak 84% ibu yang akan bersalin memilih untuk menggunakan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri persalinan. Sebanyak 55,22% menggunakan teknik pernafasan dan 17,3% menggunakan teknik pemijatan, menurut Cepeda tahun 2013. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di PMB Bidan Aten tahun 2020, yaitu datang ke PMB dan menanyakan kepada Bidan Aten tentang nyeri persalinan yang dirasakan oleh ibu-ibu yang bersalin di sana. Maka informasi yang didapat adalah dari semua ibu bersalin yang datang ke PMB, semuanya mengeluhkan nyeri yang hebat saat kontraksi persalinan. Berbagai cara yang dilakukan untuk mengurangi nyeri pada saat persalinan diantaranya adalah pijatan punggung, menurut PMB Bidan Aten 2020. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan umum dan tujuan khusus. Rumusan masalahnya, dengan masih adanya permasalahan-permasalahan dalam proses persalinan, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin dengan yang dilakukan pijat punggung dan yang tidak diberikan perlakuan di PMB Bidan Aten 2020. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dengan yang tidak diberikan perlakuan di PMB Bidan Aten tahun 2020. Tujuan khususnya yang pertama, diketahuinya skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung. Kemudian yang kedua, diketahuinya skala nyeri pada ibu bersalin yang tidak dilakukan pijat punggung. Dan yang ketiga, diketahuinya perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dengan yang tidak diberikan perlakuan. Persalinan itu sendiri merupakan pengalaman subjektif tentang sensasi fisik yang terkait dengan kontraksi uterus, dilatasi dan penipisan serviks, serta penurunan janin selama persalinan. Respon fisiologi terhadap nyeri meliputi peningkatan tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, keringat, diameter pupil, dan ketegangan otot. Rasa nyeri pada persalinan kala 1 terjadi karena aktivitas besar di dalam tubuh guna mengeluarkan bayi. Rasa sakit kontraksi dimulai dari bagian bawah punggung, kemudian menyebar ke bagian bawah perut, mungkin juga menyebar ke kaki. Untuk pengukuran intensitas nyeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dimengerti dan digunakan, memiliki sedikit upaya pada pihak pasien, dan mudah untuk dinilai. Nah, untuk skala intensitas nyerinya bisa dilihat sendiri. Jadi ada nomor 1 sampai 2 nyeri ringan, 3 sampai 5 nyeri sedang, 6 sampai 7 nyeri berat, dan 8 sampai 10 nyeri sangat berat. Kemudian ada pengurangan rasa nyeri. Yang pertama, menggunakan metode panas dingin.
Yang kedua gerakan, yaitu dengan mencari posisi persalinan ibu senyaman mungkin. Yang ketiga, pijat punggung. Yang keempat, terapi aroma. Yang kelima, teknik bernafas yang benar. Yang keenam, dilakukan oleh ahli atau dibantu dengan terapis. Yang ketujuh, akupunktur dengan menusukkan jarum-jarum kecil atau menggunakan tekanan jari tangan ke titik-titik tertentu di tubuh. Kemudian ada refleksiologi dengan menekan titik di kaki untuk mengurangi rasa nyeri. Dan yang kesembilan ada hypnobirthing atau hipnotis atau memberi sugesti kuat relaksasi pikiran. Kemudian, pijat punggung itu sendiri merupakan suatu sentuhan yang dapat meredakan stres, membantu ibu lebih rileks dan nyaman selama persalinan menurut Mander tahun 2013. Manfaat dari pijat punggung tersebut menurut Wahyuni et al. Tahun 2013 yaitu yang pertama, meredakan stres, yang kedua, relaksasi, yang ketiga, memperlancar fungsi sirkulasi, yang keempat, menurunkan tekanan darah, dan yang kelima, menghilangkan rasa sakit. Untuk gerakan-gerakannya, yang pertama ada effleurage, yaitu dengan mengusap, dan yang kedua ada friction, yaitu dengan menggosok atau menggesek. Yang ketiga ada petrissage, atau memijat atau meremas. Yang keempat ada pressure, atau menekan. Yang kelima ada tappement atau mengetuk, dan yang keenam ada vibration atau menggetar. Untuk prosedur penata laksanaan pijat punggung ini menggunakan teknik counter pressure yang dilakukan di daerah lumbal di mana saraf sensorik rahim dan mulut rahim berjalan bersama saraf simpatis rahim memasuki sumsum tulang belakang. Menurut Mander tahun 2013, diberikan dengan gerakan lurus atau lingkaran kecil. Teknik pijat ini sangat efektif dalam menghilangkan rasa sakit pada punggung, kaki, dan tangan, menurut Danuatmaja dan Melia Sari tahun 2014. Rangka konsep yang menjadi variabel dependennya yaitu nyeri persalinan, dan yang menjadi variabel independennya yaitu ada faktor mempengaruhi nyeri persalinan, usia dan paritas, dan pengurangan rasa nyerinya, hipnosis, yoga, acupressure, massage atau pijat punggung, kompres hangat, dan aromaterapi. Jadi sesuai tujuan penelitiannya, saya akan membandingkan ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dan yang tidak dilakukan pijat punggung, apakah berpengaruh pada nyeri persalinannya atau tidak. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dan dengan pendekatan eksperimental. Karena penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan yang dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti. Karena penelitian ini untuk mencari pembandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dan yang tidak diberikan perlakuan. Dan untuk populasinya, keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin primipara yang ada di PMB Bidan Aten dengan rata-rata pasien 1 bulan sebanyak 18 orang. Kemudian sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi menurut Sugiano tahun 2012. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 18 orang dengan rata-rata pasien 1 bulan sebanyak 18 orang sampel dalam penelitian ini. Tidak menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi dengan maksud mengambil semua ibu bersalin primipara dalam 1 bulan. Jika dengan digunakan kriteria sampel, maka akan lebih mempersempit pilihan ibu bersalin yang akan dijadikan sampel. Dan variabel penelitiannya ada variabel bebas yaitu nyeri persalinan dan variabel terikatnya nyeri punggung. Kemudian definisi operasional variabel independen pijat punggung. Definisi operasionalnya, pijat punggung adalah pijatan yang dilakukan di punggung ibu dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin. Alat ukurnya menggunakan lembar checklist. Cara ukurnya, pijat punggung dilakukan 1 kali pada kala 1 fase aktif selama 30 menit. Hasil ukurnya,
Yang pertama tidak dilakukan dan yang kedua dilakukan. Skalanya ordinal. Variabel yang kedua yaitu dependen, rasa nyeri. Definisi operasionalnya adalah keadaan di mana ibu merasakan nyeri persalinan. Alat ukurnya lembar checklist. Cara ukurnya pengukuran rasa nyeri dilakukan sebelum pemijatan dan setelah pemijatan selama 30 menit. Hasil ukurnya ada 0 tidak nyeri, 1-2 nyeri ringan, 3-5 nyeri sedang, 6-7 nyeri berat, 8-10 nyeri sangat berat menurut Andamoyo tahun 2013. Skala ukurnya adalah ordinal. Instrumen penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah lembar checklist. Teknik pengumpulan datanya, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu data yang diambil secara langsung dengan melakukan pijat punggung kepada ibu bersalin. Analisis datanya, yang pertama ada analisis univariate, yaitu bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari setiap variabel. Kemudian, apabila telah dilakukan analisis univariat tersebut, hasilnya akan diketahui karakteristik atau distribusi setiap variabel dan dapat dilanjutkan analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga terhadap perbedaan untuk mencari perbedaan menggunakan uji T. Kemudian, untuk tempat dan waktu pelaksanaannya, tempatnya dilakukan di PMB Bidan Aten dan waktunya dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan target sampel tercapai. Kemudian presentasi usulan proposal perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dengan yang tidak diberikan perlakuan di PMB Bidan Aten AMKEB tahun 2020. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.